Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 21. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Imamat 21, kudusnya para imam, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya, yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan, ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan, yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun, yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan, yang menguduskan mereka." Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya, dan kepada semua orang Israel. Amin. Pasal ini berfokus pada peraturan tentang keharusan para imam untuk menjaga kekudusan dalam hidup mereka, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Berikut makna dari kitab Imamat pasal 21. 1. Kesucian dalam kehidupan pribadi imam.
Pasal ini menekankan pentingnya kesucian dalam kehidupan pribadi para imam. Imam harus menjaga diri mereka dari segala bentuk ketidakmurnian, termasuk pengaruh dari kematian kerabat dekat, kecuali orang tua, anak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan, yang dapat mengotori kekudusan mereka. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan membutuhkan kehidupan yang terpisah dari hal-hal duniawi, dan mereka harus hidup sesuai dengan standar moral yang lebih tinggi. 2 larangan untuk imam yang tercela atau cacat fisik. Imam yang memiliki cacat fisik, seperti buta, timpang, atau kekurangan fisik lainnya, tidak diizinkan untuk melayani di hadapan Tuhan. Hal ini bukan berarti Tuhan tidak menghargai orang yang cacat, tetapi lebih pada menjaga kemurnian dan kehormatan pelayanan kepada Tuhan. Itu juga mencerminkan pentingnya menjaga kualitas dalam pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. 3. Imam harus menjaga kehormatan keluarga. Imamat pasal 21 mengatur tentang batasan dan larangan untuk imam yang menikah dengan wanita yang tidak layak, seperti seorang janda, perempuan yang diceraikan, atau perempuan yang tidak murni. Imam harus menjaga kehormatan keluarga dan hanya boleh menikah dengan wanita yang sesuai dengan standar kekudusan, yaitu perempuan perawan. Ini menggambarkan pentingnya keluarga yang dibangun dengan dasar moral dan integritas. 4. Pelayanan yang kudus untuk Tuhan. Imam diharuskan untuk menjaga kekudusan dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hal makan dan bergaul dengan orang lain. Mereka tidak diperbolehkan untuk makan makanan yang dianggap najis atau terlarang, dan harus menjaga jarak dari orang yang tidak kudus atau tidak murni. Semua tindakan ini mengingatkan bahwa pelayanan kepada Tuhan haruslah tanpa cela dan setia pada standar kesucian. 5. Imam harus memelihara citra Tuhan di hadapan umat. Para imam adalah representasi Tuhan di hadapan umat, dan dengan demikian mereka diharapkan untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Pelayanan mereka, mulai dari penampilan fisik, keluarga, hingga tindakan sehari-hari, harus menunjukkan integritas dan kesucian yang tinggi, karena mereka menjadi contoh bagi umat dalam memuliakan Tuhan. Kesimpulan dari Imamat pasal 21 menekankan pentingnya hidup kudus bagi para imam dalam segala aspek kehidupan mereka. Mereka dipanggil untuk menjaga kesucian pribadi, keluarga, dan pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Setiap aspek kehidupan mereka, dari hubungan dengan orang lain hingga kebersihan fisik, harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pasal ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kepada Tuhan bukan hanya tentang tindakan keagamaan, tetapi juga mencakup cara kita hidup dalam menjaga kekudusan dan kehormatan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan dan maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.